Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang menonton video ini. Selamat datang di channel Rafinzi, channel yang membahas soal-soal seputar soal-soal matematika ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus di soal TIU SKD CPNS ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Karena sebentar lagi teman-teman yang lulus administrasi akan menghadapi ujian SKD ya. Dan di SKD ini intinya adalah intinya ya, karena kalau teman-teman nilainya bagus itu insya Allah bakalan lancar di SKB-nya gitu ya. Kalau apalagi bagi teman-teman yang rankingnya dapat ranking 1 atau 2 gitu ya, insya Allah bakalan mudah untuk lolos CPNS kalau tinggal finishingnya aja di SKB gitu. Nah, tapi bagi teman-teman yang dapat di ranking 3 ataupun yang di formasi 6, formasi 2 itu berarti 6 besar ya, itu bakalan harus belajar lebih di SKB-nya. Nah, makanya di SKD ini teman-teman harus nilai setinggi-tinggi mungkin, kalau bisa jauh di atas teman-teman yang lain gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini kita belajar tentang penalaran logis ya. Penalaran logis itu seputar soal-soal penarikan kesimpulan seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, itu ada 10 soal yang akan kita bahas. Itu kalau di matematika ini namanya adalah materi logika ya, logika matematika seperti itu. Dan ada tabel-tabel kebenaran dan segala macamnya ya. Terus ada juga bagian penarikan kesimpulan. Nah, sedikit penarikan kesimpulan yang akan saya ulas gitu di sini. Ada 3 jenis penarikan kesimpulan ya. Saya akan tulis saja materinya. Yang pertama ya. Yang pertama itu penarikan kesimpulan namanya adalah ponen. Ya, modus ponen. Ya, modus ponen itu jika P maka Q. Ya, ini kalimat premis pertamanya, dan premis keduanya adalah P, maka bisa disimpulkan adalah kesimpulan dari kedua premis itu adalah si Q gitu ya. Tinggal dicoret P-nya sehingga menghasilkan Q gitu. Ini namanya penarikan kesimpulan modus ponen. Untuk yang kedua itu tolen ya, modus tolen. L-nya 2 ya. Itu jika P maka Q ya, ini namanya biimplikasi ya. Panah ini namanya biimplikasi, dibacanya jika P maka Q gitu ya. Dan premis keduanya adalah negasi dari Q ya. Maka kesimpulannya adalah negasi dari P. Nah, negasi dari Q ini adalah lawan dari kalimat si Q gitu ya. Kalau contohnya, kalau misalkan Q-nya adalah saya lulus ujian, berarti negasinya atau lawannya adalah saya tidak lulus ujian gitu. Seperti itu. Terus untuk yang ketiga itu silogisme. Nah, ini yang paling sering keluar di soal-soal ya. Walaupun tidak semua soal memakai 3 metode penarikan kesimpulan ini. Silogisme itu jika P maka Q, terus Q maka R ya, premis keduanya, maka kesimpulannya yang samanya kita tinggal coret gitu. Ya. Maka kesimpulannya adalah P maka R. Seperti itu. Ya, yang samanya tinggal kita coret. Nah, teman-teman wajib tahu ya, ada beberapa kata yang menyatakan seluruhnya ya, seluruh atau semuanya. Kita tulis di sini. Semua, setiap, ya, seluruh. Itu lawannya adalah sebagian. Beberapa juga sama ya. Gitu. Lawannya adalah, jadi kalau ada kata-kata semua siswa lulus ujian, berarti kalau dinegasikan hanya sebagian siswa yang tidak lulus ujian gitu.
Nah, seperti itu. Nah, ini kita langsung aja ke soal ya. Dan sebagian besar soal ini kadang-kadang tidak memakai metode ini ya, yang teman-teman harus pilih adalah yang sesuai dengan soal gitu, walaupun tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Yang sesuai dengan soal tapi walaupun tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Yang sesuai dengan logika teman-teman, hasilnya adalah seperti itu. Coba kita lihat contoh soal yang nomor 1. Semua anak berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK. Sedangkan yang premis keduanya adalah Ricci berumur 1 tahun. Ya. Berdasarkan kesimpulan ini, ya, itu berarti si Ricci adalah siswa TK. Gitu. Ya. Berdasarkan dari kalimat kedua premis ini, si Ricci adalah siswa TK. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Walaupun ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Gitu. Mana ada siswa TK umur 1 tahun ya, paling itu kobar paling ya, belum juga PAUD gitu ya. Walaupun bertentangan dengan kenyataannya, tapi sesuai kesimpulannya adalah si Ricci adalah siswa TK gitu. Yang pertama itu Ricci berumur kurang dari 7 tahun, ini masih kurang tepat ya, karena ada kata lain yang di situ ya. Ada kata lain di situ ya, adalah siswa TK gitu. Tidak ada hubungannya siswa TK di sini. Terus anak umur 1 tahun adalah Ricci. Nah, ini kebalik. Belum tentu anak yang umur 1 tahun namanya Ricci ya gitu. Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan logika teman-teman semuanya, jadi nggak usah bingung. Ricci bukan siswa TK, karena harusnya ini. Tapi kan nggak sesuai dengan kenyataannya gitu. Karena kenyataannya semua anak gitu yang berumur kurang dari 7 tahun adalah siswa TK gitu. Jadi kita mengacunya kepada soal, bukan kepada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ini gitu. Ya, seperti itu. Jadi walaupun yang tepat sebenarnya Ricci bukan siswa TK, tapi ini tidak ada di kalimat yang ada di atas gitu. Kesimpulan ini gitu. Ada anak yang berumur 5 tahun bukan siswa TK. Ini juga tidak tepat. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, karena semua anak kurang dari 7 tahun itu ada siswa TK. Sedangkan si Ricci adalah berumur 1 tahun. Jadi berdasarkan kedua kalimat premis itu, Ricci adalah siswa TK. Gitu. Seperti itu. Bagi ada yang sanggahan, silahkan komen di bawah ya. Bagi ada yang kurang setuju, silahkan komen di bawah. Kita sama-sama belajar. Kita coba lagi soal nomor 2. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian kendaraan tidak membawa uang. Okay. Kalau ada kata-kata semua dan sebagian, ya, kalau ada kata-kata semua dan sebagian, semua titik, sebagian atau beberapa titik gitu kan ya, itu kesimpulannya adalah sebagian atau beberapa gitu ya. Kesimpulannya adalah sebagian atau beberapa bla 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 lanjutannya gitu. Tapi kita tetap harus sesuaikan dengan logika yang masuk gitu. Jadi ini rumus cepatnya tinggal kita praktekkan ke soal gitu. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Kesimpulan yang tepat tinggal kita baca satu-satu ya. Beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar, ya, tidak mungkin gitu. Secara logika tidak mungkin karena dia harus membayar. Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. Nggak mungkin juga dia tidak membawa uang masuk ke tol ya, menerobos tol berarti. Terus yang ketiga, beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. Ini mungkin benar. Beberapa kendaraan tidak melewati tol. Ya. Jadi ini yang paling tepat ini. Beberapa kendaraan tidak melewati tol karena dia tidak punya uang. Gitu, tidak membawa uang. Jadi dia tidak bisa melewati tol. Yang E, semua kendaraan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar. Ya, ini juga masih kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, gitu.
Nah, yang C ini juga kurang tepat ya. Beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. Enggak, kurang tepat karena harusnya semua kendaraan yang melewati tol harus membayar gitu. Nggak mungkin dia bisa gratis gitu. Oke, kita lanjut ke yang soal yang ketiga. Semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Beberapa lulusan SMA suka sepak bola. Ya, ini yang samanya adalah yang SMA. Kita ganti dulu. Ya, berarti tinggal kita coret yang SMA-nya. Ya, lulusan SMA kita coret gitu kan. Jadi, karena semua dan beberapa dalam dua kalimat premisnya ini, berarti hasilnya adalah beberapa gitu. Beberapa mahasiswa itu suka sepak bola. Beberapa mahasiswa itu suka sepak bola. Kita cek di opsinya. Semua mahasiswa suka sepak bola belum tentu. Ya kan? Beberapa mahasiswa lulusan SMA ini tidak nyambung juga ya. Karena semua mahasiswa harus lulusan SMA gitu. Terus beberapa mahasiswa suka sepak bola. Nah, ini yang kita cari tadi. Semua mahasiswa tidak suka sepak bola belum tentu juga. Tidak ada mahasiswa yang suka sepak bola, ini juga belum tentu. Gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu, semoga teman-teman bisa menyadari. Jadi ini tidak langsung dilewat aja yang kata-kata semuanya. Semua tidak ada mahasiswa ini berarti setiap mahasiswa gitu. Tidak suka sepak bola juga salah gitu. Ya. Jadi tapi ada beberapa bagian yang bahkan jawabannya tetap semua gitu. Tapi kita tetap harus teman-teman sesuaikan dengan logika matematikanya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Semua hewan di kebun binatang menempati kandang yang bersih. Harimau merupakan salah satu penghuni kebun binatang. Kesimpulan yang tepat adalah kita coret ya. Berarti ini ya kan, hewan di kebun binatang, ya kan? Penghuni kebun binatang ini kita coret kan. Jadi sisanya adalah harimau itu menempati kandang yang bersih. Tinggal kita lihat. Harimau menempati kandang yang bersih, yang B jawabannya. Ya, kita cek yang lainnya. Semua harimau tinggal di kebun binatang, belum tentu. Tidak semua ya. Harimau hewan yang bersih, tidak juga. Ya, beberapa harimau tinggal di kebun binatang, ini bisa juga, tapi bukan itu yang diminta dari kedua kalimat yang ada di atas ya. Semua harimau yang tinggal di kebun binatang bersih ya, itu kalau dibersihin, kalau nggak dibersihin ya kucel juga ya, belum tentu juga. Jadi yang tepat adalah yang B. Dan nomor 5. Semua mahasiswa Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa Universitas Gatotkaca adalah pekerja di PT X ya. Berarti yang samanya adalah mahasiswa Universitas Gatotkaca. Ini kita coret. Lihat ini segini. Kan? Lihat ini segini. Gitu kan? Ada semua dan sebagian, tentu yang diambil adalah sebagian. Gitu. Jadi sebagian pekerja PTX lulus tepat waktu. Coba kita lihat. Sebagian pekerja PTX yang menjadi mahasiswa di Gatotkaca lulus tepat waktu. Ya, ini yang paling tepat. Kita cek. Semua mahasiswa Universitas Gatotkaca lulus tidak tepat waktu, salah. Semua mahasiswa Universitas Gatotkaca bekerja di PTX, salah. Semua pekerja di PTX menjadi mahasiswa Gatotkaca, salah juga. Semua pekerja PTX yang menjadi mahasiswa di Universitas Gatotkaca lulus tepat waktu, tidak juga. Ya. Ada yang pekerja di PTX yang tidak merupakan mahasiswa dari Universitas Gatotkaca. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hanya jika berbakat dan berlatih keras, seorang atlet dapat sukses menjadi atlet yang profesional. Nah, ini dari satu kalimat tadi, ini nggak perlu metode-metode penarikan kesimpulan, pokoknya yang sesuai dengan logika teman-teman aja. Ya, nggak harus sesuai dengan kenyataan. Kesimpulan yang logis yang dapat ditarik dari pernyataan di atas, ya. Ini berbakat dan berlatih kerasnya ini suatu kesatuan yang nggak bisa dipisahin, ya. Nggak mungkin berbakat doang, tapi nggak berlatih keras, gitu. Nggak mungkin tidak berbakat tapi berlatih keras gitu ya. Jadi harus berbakat dan berlatih keras karena di sini ada
kata dan yang posisinya adalah wajib kedua hal ini terpenuhi, berbakat dan berlatih keras. Wajib kedua hal ini yang terpenuhi. Kita baca opsi A-nya, jika seorang atlet berbakat dan berlatih keras, maka ia akan sukses menjadi atlet profesional. Nah, ini berarti yang ini. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berbakat. Belum tentu. Ya. Belum tentu yang tidak sukses itu tidak berbakat, ya. Terus setiap atlet yang tidak sukses sebagai atlet profesional, maka ia tidak berlatih keras, belum tentu juga, ya. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras, maka ia akan sukses sebagai atlet profesional. Ini apalagi makin ngaco, ya. Jika seorang sukses menjadi atlet profesional, maka ia harus berlatih keras meski tidak berbakat. Nah, ini tidak terpenuhi yang berbakatnya. Ya, tidak juga. Jadi jawabannya adalah yang seperti itu. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Semua ujian dapat dikerjakan dengan mudah kalau mau belajar materi yang tepat. Sebagian materi yang tepat dapat didapat dengan berlatih soal-soal 3 tahun sebelumnya, ya. Ini berarti materi yang tepatnya kita coret karena ini yang sama nih. Ya kan? Ini kita coret, ya kan? Karena ada semua dan sebagian, berarti kita ngambil yang sebagian, ya. Kita baca opsi A-nya, untuk memudahkan pengerjaan ujian pengerjaan ujian berlatihlah soal-soal, ya. Ini juga kurang tepat, ya. Kita cek lagi yang B-nya, belajar materi yang tepat caranya adalah berlatih soal-soal, ya. Ini juga masih kurang tepat berdasarkan dari premis yang di atas, dua premis yang di atas. Berlatih soal sangat penting untuk persiapan menghadapi ujian. Ini juga masih kurang tepat karena di sini ada soal 3 tahun sebelumnya, gitu. Berlatih soal 3 tahun sebelumnya membuat ujian tidak mudah dikerjakan. Ini apalagi mungkin ngaco, ya. Agar mudah mengerjakan ujian, berlatihlah mengerjakan soal 3 tahun sebelumnya. Ini yang paling tepat, teman-teman. Ya, disesuaikan dengan logika teman-teman, gitu. Semoga ini soal-soal yang mudah lah, gitu. Nggak butuh materi yang nggak butuh menghitung yang susah, gitu. Soal berikutnya yang nomor 8. Seekor ayam badu selalu bertelur minimal 3 butir per hari dalam seminggu. Badu selalu memberikan semua telur ayam kepada Bude. Kesimpulan yang tepat, ya. Ini tinggal dibaca aja opsinya, sesuaikan dengan 2 premis yang ada di soal. Dalam 2 hari, telur ayam badu berjumlah 5 butir. Harusnya dalam 2 hari itu berjumlah 6, ya. Karena 1 harinya itu 3 butir telur. Badu mempunyai telur ayam yang banyak. Ini telur ayamnya kan diberikan semua kepada Bude, jadi Badu tidak mempunyai telur, gitu. Bude mempunyai banyak telur ayam. Nah, ini yang kayaknya yang paling tepat ini. Kita lihat opsi D, Badu mempunyai banyak telur ayam, ya. Badu mempunyai telur ayam yang banyak. Badu mempunyai banyak telur ayam. Ini hampir sama, B sama D, ya. Ini juga kurang tepat karena Badu memberikan telur ayamnya kepada Bude. Badu menyimpan telur ayam, ini juga bertentangan dengan 2 premis di atas. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, yang C ini. Yang C. Ya. Semoga bisa memahaminya. Kalau ada sanggahan, komen di bawah. Kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, jangan banyak tidur, ya. Tidur terlalu banyak membuat pusing. Ini susah juga kalau dibikin permodelan penarikan kesimpulannya. Jadi baca saja opsinya yang sesuai dengan kedua premis yang ada di atas ini, gitu. Sesuaikan dengan logika teman-teman. Kalau ingin semua mimpi Anda menjadi kenyataan, Anda akan pusing. Kurang tepat, ya. Nggak masuk. Semua mimpi Anda membuat pusing. Ini juga apalagi. Kalau Anda pusing, mimpi Anda menjadi kenyataan. Ini makin ngaco.
Kalau ingin pusing, banyaklah bermimpi. Ini apalagi sedikit tidur membuat mimpi Anda menjadi kenyataan, ya. Bisa dibilang inilah yang paling tepat gitu, yang E, ya. Karena yang lainnya jauh lebih tidak tepat gitu, ya. Kalau tidak tidur hanya rebahan doang, ya berarti tetap mimpinya tidak sesuai, tidak menjadi kenyataan, ya. Mungkin maksudnya sedikit tidur tapi banyak bekerja gitu, sehingga mimpinya jadi kenyataan gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita next, soal terakhir. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks IP di atas 3,5, indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5, ya. Ini seluruh sarjana yang lulus predikat cum laude itu pasti IP-nya di atas 3,5, tapi ada beberapa mahasiswa yang lulus itu di bawah 3,5. Oke, kita baca kesimpulannya. Semua mahasiswa yang tidak lulus dengan predikat cum laude, wah ini ngaco ya. Semua mahasiswa ya kemungkinan besar lulus gitu, kecuali nggak kuliah gitu. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Ini belum tentu, nggak semua yang mahasiswa yang lulus itu predikatnya cum laude. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Ini yang paling tepat nih, kayaknya. Kita cek dulu, ya. Beberapa sarjana yang lulus cum laude memiliki indeks prestasi di bawah 3,5. Ini makin ngaco, ya. Karena yang lulus cum laude pasti di atas 3,5. Semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Ini juga belum tentu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Gitu. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Ya, hanya beberapa doang. Sebagian besar mungkin di bawah 3,5 yang predikatnya hanya memuaskan atau sangat baik kayak gitu. Oke, udah beres 10 soal. Ini 10 soal tentang penalaran logis, ya. Ini makanya namanya penalaran logis. Jadi harus sesuai dengan logika teman-teman, ya, harus yang paling logis walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Terus untuk rumus penarikan kesimpulan ini ada 3, ya, metode penarikan kesimpulan, ya. Ini kadang-kadang di semua soal bisa di beberapa soal bisa diterapkan yang kayak gini gitu. Tapi ada juga yang soal yang lain yang bahkan tidak memakai metode-metode penarikan kesimpulan yang sesuai dengan materi logika matematika di bab matematika gitu, di pelajaran matematika. Oke. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang sanggahan silahkan komen. Siapa tahu saya ada yang salah gitu kan. Terus teman-teman silahkan belajar lagi, kita perdalam lagi materinya di pertemuan di video berikutnya, ya. Kalau ada bahasan khusus yang mau dibahas silahkan komentar di bawah, ya. Bagi teman-teman yang udah like dan subscribe, terima kasih banyak, ya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, ya, subscribe-lah karena subscribe itu gratis, ya. Itu menjadi semangat saya untuk terus karya dengan membantu teman-teman semuanya, sehingga teman-teman semua yang bisa mencapai impiannya menjadi abdi negara, ya, menjadi ASN, ya, seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.